Halo semuanya, Abang dan Po, sehat ya? Tadi beberapa yang sudah menjelaskan, saya juga melihat karakter Abang Po juga berumur beda-beda, kita juga masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Saya akan saling menghormati satu sama lain di sini, dan mudah-mudahan jangan memanggil saya Pak karena saya tidak tua, saya masih muda dan harapannya Bapak, Abang dan Po semua masih dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum saya melakukan paparan, perkenalkan dulu, nama saya adalah Davi, isyaratnya seperti ini, Davi. Dan saya selaku koordinator dari Pusbisindo untuk wilayah DKI Jakarta. Ada yang masih penasaran, sebenarnya Pusbisindo itu apa sih? Nanti akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Gerkatin. Jadi, Gerkatin ini merupakan sebuah organisasi tuli yang berada di Indonesia. Ini merupakan kepanjangan dari Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu atau Tuli Indonesia. Dan di bawahnya, ini ada Pusbisindo. Nah, Pusbisindo ini merupakan pusat bahasa isyarat Indonesia yang berada di Underbau atau dibawahi oleh Gerkatin untuk pusat pelatihan dan juga pendidikan. Dan saya berada di wilayah Jakarta. Tentunya saya akan menceritakan secara singkat saja latar belakang maupun sejarahnya. Untuk Gerkatin sendiri, itu dibangun pada tanggal 23 Februari tahun 1981. Nah, saat itu diresmikan namanya, kemudian diganti menjadi Gerkatin karena waktu itu namanya bukan Gerkatin. Dan kemudian pada tahun 1960, organisasi yang pertama didirikan itu merupakan perkumpulan dari teman-teman tuli. Ketika mereka merasa mendapatkan hambatan, adanya gap atau ketimpangan, masalah sosial, dan lain-lain. Nah, dari masalah tersebut mereka membangun sebuah organisasi namanya adalah Sakatubi. Jadi Sakatubi itu merupakan serikat kumpulan orang-orang kaum tuli bisu. Itu pada tahun 1960 dan kemudian berganti menjadi Gerkatin pada tahun 1981. Nah, sebetulnya saat mengadakan kongres yang pertama, Kongres Nasional pertama itu berlokasi di Jakarta. Kalau tidak salah ada sekitar 6 daerah yang hadir, ada Jakarta, ada Semarang, Surabaya, dan saya lupa ada beberapa daerah. Mungkin 6 daerah waktu itu yang hadir mewakili. Mereka berdiskusi dan akhirnya menetapkan untuk membangun organisasi kembali namanya Gerkatin. Dan Pusbisindo ini sendiri tepat saat Gerkatin Kongres Nasional pada tahun 2009. Saat itu ada rapat kerja nasional. Bagaimana cara kita mengedukasi orang-orang dengar, mengedukasi rekan-rekan tuli yang menggunakan bahasa isyarat bisa saling berinteraksi. Nah, saat Rakernas ini kita saling berdiskusi bahwa kita sebagai orang-orang juga, sebagai seseorang yang punya hak yang mana kita juga berhak untuk mendapatkan informasi. Jadi saat masalah itu muncul, kita mengadakan rapat dan berdiskusi. Dibangunlah Pusbisindo sebagai wadah untuk mengajarkan dan juga mengedukasi tentang bahasa isyarat kepada orang-orang dengar. Jadi pada akhirnya kita bisa belajar melalui Pusbisindo untuk berinteraksi dengan rekan tuli. Nah, itu sedikit cerita saya kenapa akhirnya saya di sini hadir sebagai perwakilan dari Gerkatin dan sudah disahkan juga untuk pendirian Gerkatin oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2010. Nah, sedikit latar belakang tentunya saya singkat saja tadi yang telah saya sampaikan. Dan untuk Pusbisindo sendiri, kami juga memiliki visi. Kami berharap bahasa isyarat ini nantinya bisa dilindungi, bisa diakui sebagai bahasa ibu kami yang memang secara alami digunakan oleh komunitas tuli sebagai sebuah kebanggaan. Dan ini kami gunakan di Indonesia. Contohnya ketika saya menggunakan bahasa isyarat ini adalah bahasa asli dan harapannya adalah saya tidak dirampas untuk menggunakan bahasa yang lain ketika bekerja ataupun yang lain-lain. Ketika saya bingung, karena saya tidak bisa berbahasa, itu yang disebut dengan perampasan bahasa. Karena saya tidak memperoleh bahasa isyarat, saya tidak bisa memperoleh bahasa yang lain. Maka dari itu kami terus mengedukasi orang-orang dengar maupun pemerintah. Dan untuk misi yang kami laksanakan sampai saat ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama tentang bagaimana kami mempertahankan bahasa isyarat ini, kami berusaha mengembangkan dan juga mempertahankan isyarat-isyarat daerah lokal, tidak hanya di Jogja maupun Jakarta, tapi tiap bahasa daerah ini punya khasnya masing-masing. Jadi ini yang sedang kami perjuangkan. Lalu kami melakukan penelitian bahasa isyarat di setiap daerah, mulai dari Jakarta, karena masing-masing tiap daerah ini punya bahasa ya, sama seperti bahasa daerah pada umumnya. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah berinteraksi dengan rekan SLB. Misalnya SLBA dan SLBB tentunya gaya komunikasinya berbeda. Maka dari itu ini yang sedang kami lakukan juga dalam bentuk penelitian.
memang harus dilakukan penelitian secara lokal juga tiap masing-masing daerah. Dan saya berharap kita bisa mewujudkan fasilitas yang tentunya ramah akses bagi teman-teman tuli. Kalau seandainya semua orang bisa berbahasa isyarat, maka tidak perlu akses tambahan. Karena secara tidak langsung kita bisa langsung berinteraksi. Karena kalau saat ini kan mungkin Bapak dan Ibu, Abang dan Po belum bisa berbahasa isyarat, maka nantinya saya khawatir bagaimana dengan teman-teman tuli di luar sana yang hidup dan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan nantinya juga kami berharap ini bisa membantu dan akan menumbuhkan banyak sekali orang-orang baru yang bisa berbahasa isyarat. Tidak hanya menjadi juru bahasa isyarat, tapi baik dari orang tua tuli, bapak dan ibu, di fasilitas umum. Contohnya saat ini di belakang Abang dan Po ada yang berbaju hitam. Ini adalah juru bahasa isyarat yang membantu menjembatani komunikasi dan menyampaikan informasi. Kalau tidak ada JBI atau juru bahasa isyarat, pasti Abang Po nanti bingung sebenarnya apa yang disampaikan nih oleh saya, dan pasti akan buang-buang waktu juga. Jadi itu tujuannya memang untuk membantu komunikasi. Dan misi kami yang terakhir adalah kami berharap bisa membantu anak-anak tuli nantinya untuk mengakses pendidikan, berkomunikasi dengan gurunya, mampu mengajarkan anak-anak tuli dengan bahasa pengantar, bahasa isyarat, sehingga mereka bisa memahaminya jauh lebih baik. Nah, sampai saat ini mungkin juga yang termasuk kita adakan pada kegiatan hari ini adalah bekerja sama dengan rekan Grab, mitra-mitra Grab. Hari ini mungkin nanti Bapak dan Ibu, Abang dan Po bertemu dengan customer, nanti bisa berinteraksi. Bagaimana kalau nanti customer-nya anak-anak tuli? Pasti kan kasihan ketika mereka tidak bisa menikmati fasilitas ini. Sudah, selanjutnya saya akan melakukan paparan tentang dunia tuli. Nah, mungkin Abang Po masih penasaran, sebetulnya tuli itu artinya apa sih? Ada yang mau coba membantu menjelaskan? Kalau mau berbicara juga tidak masalah, nanti akan dibantu. Silakan, Po, silakan kalau ada yang mau coba jawab. Kalau bertanya itu enggak begitu. Yang tuli itu tapi kan tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar satu. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Bang? Oke, ya satu tadi jawabannya tidak bisa mendengar. Ada yang lain mungkin Abang Po yang lain ada yang memberikan jawaban? Isyaratnya cepat jadi ngeruka. Oke. Ada dua macam, ya ada yang berisik, gitu-gitu. Ada yang pemandu bahasa isyarat. Perbedaannya. Oke, baik sekali untuk jawabannya. Terima kasih. Mungkin Abang Po yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan, tidak masalah. Tidak ada? Oke. Terima kasih banyak tadi Abang Po sudah memberikan jawaban, sudah memberikan pemahamannya karena mungkin pernah punya pengalaman. Saya akan jelaskan selanjutnya. Sebetulnya tuli itu apa? Mohon maaf ya kalau seandainya tulisannya agak kurang terlihat karena ini huruf-hurufnya terlihat kecil. Tuli dengan huruf T kapital artinya adalah terdapat budaya di sana, ada bahasa di sana, ada identitas yang terlibat dalam sebuah grup. Dan ini mewarisi terus-menerus dalam sebuah budaya, sehingga ini menjadi budaya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Nah, terkait budaya ini sama seperti Abang Po mungkin tahu budaya Betawi, budaya Jawa. Nah, sama seperti tuli juga punya budayanya sendiri. Nah, mungkin contohnya sama ketika keluarga orang dengar, ketika hamil, lahir, kemudian punya budaya yang ingin diwariskan secara turun-temurun dengan bahasanya yang digunakan, itu sama seperti yang sedang kami lakukan. Nah, sementara komunitas tuli, kenapa kami disebut orang tuli? Sebetulnya kami tidak masalah, kami sangat senang sekali. Nah, sementara untuk kata bisu, sejujurnya kami merasa kurang tepat. Kenapa bisu itu muncul? Karena bisu kan tidak serta-merta, bisu itu kan sebenarnya artinya tidak bisa berbicara ya. Sementara kami memang berbahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat ini tidak ada hubungannya juga dengan tidak bisa berbicara. Ini sebagai bentuk bahasa saja. Sebetulnya ada juga beberapa rekan tuli yang bisa berbicara, bisa verbal, juga bisa berbahasa isyarat. Karena ini tidak ada korelasinya. Tapi kalau kami bahasa isyarat artinya menggunakan ya tadi gerakan tangan. Contoh lainnya, ada nama artis Alam, saya lupa namanya. Yang pesulap, saya lupa namanya. Bukan namanya siapa ya, pokoknya ada, dia juga tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tapi saat itu meskipun dia berlatih verbal dan dia bisa berbicara secara verbal, oh iya betul namanya Limbat.
Limbat kan memutuskan untuk tidak berbicara. Nah, itu baru disebut bisu. Sebetulnya mungkin kita tidak tahu dia bisa bicara atau tidak, tapi dia memutuskan untuk tidak bicara, tapi kemudian berkomunikasi dengan bahasa isyarat juga. Nah, cara komunikasi bisa bahasa isyarat, bisa tulisan, jadi tidak hanya berbicara. Jadi bahasa isyaratnya adalah bahasa dan sebenarnya tidak ada korelasi dengan mulut dan maupun verbal tadi dengan bisu. Itulah kenapa tadi ada perbedaannya antara tuli huruf T kapital dengan T yang mungkin huruf kecil. Kalau tuli yang kecil biasanya digunakan untuk kasar. Woi, kamu tuli ya? Kamu nggak denger ya? Nah, biasanya itu digunakan untuk menghina dan lain-lain. Oh, kamu tuli ya? Misalnya orang dengar pakai headset, dipanggil tidak nengok. Nah, biasanya kan itu membuat emosi ya. Kalau mungkin Abang Po ketemu teman pakai headset, dipanggilin nggak nengok. Nah, ini biasanya gunakan kata tuli itu dengan huruf kecil karena ini bentuknya adalah sindiran ataupun ejekan. Jadi perspektifnya memang berbeda secara bahasa. Nah, kalau tunarungu ini sendiri, tunarungu itu perspektifnya dari kerusakan di mana orang tidak bisa mendengar karena sakit, karena mungkin orang yang tersebut merasa tidak nyaman. Dan perspektifnya biasanya kalau kita lihat orang tunarungu kan kadang kasihan, kadang oh dia penderita atau apa. Kalau tuli, ini Abang Po tidak perlu kasihan karena memang ini identitas kami bisa bekerja. Jadi tidak perlu kasihan, oh nggak bisa bekerja ya karena tuli. Ya nggak perlu, saya bisa kok seperti ini. Karena kan tidak ada yang perlu dikasihani, jadi tidak perlu merasa kasar. Misalnya nanti mau tanya nih, ada pelanggan tunarungu atau tuli, tanya saja mau bayar atau tidak, cash atau tidak misalnya. Nggak apa-apa, itu kan hak Abang Po semua, jadi tidak perlu khawatir kemudian merasa kasihan. Oh ini bayar gak ya nanti kalau naik saya sebagai customer, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini tentang perspektif budaya juga. Selain tadi perspektif medis yang mana bisa berubah menjadi dengar, kalau perspektif budaya ini sebaliknya, ini berbeda lagi. Kalau medis kan, oh kamu tunarungu ya, artinya butuh terapi, dilatih bicara, wajib nantinya supaya bisa setara dengan orang dengar. Aduh kasihan sekali, maka mereka harus dipaksa berlatih tadi, bibirnya, lidahnya, mendengar suara a, i, u, e, o, dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu agak sedikit menyiksa dan akhirnya menghambat kognitif dan juga kemampuan berpikir mereka. Sehingga mereka justru tidak mendapatkan akses informasi yang lain. Kalau mengajarkan dan berbicara secara oral, itu tidak masalah. Karena yang paling penting adalah mendapatkan informasi dan pemahaman mereka bisa meningkat. Ya baik, Abang dan Mpo semua sekarang terkait budaya tuli. Sebentar. Oke, jadi di sini ada komik Abang dan Po menceritakan tentang tuli. Ternyata kalau Abang dan Po ini kan disebutnya orang dengar. Abang dan Po mendengar, kemudian ada orang tuli. Nah, di sini ada salah satu contohnya tuli ketika makan ini mereka masih bisa berkomunikasi. Berbeda sama Abang Po nih, kalau makan kan kalau sambil ngobrol yang ada makanan yang di dalam mulut keluar semua ya. Berbeda dengan tuli. Tuli walaupun lagi ngunyah, tapi mereka tetap bisa komunikasi karena mereka tetap berisyarat. Jadi seperti ini yang saya contohkan. Tapi mungkin ada juga beberapa tuli yang lagi berisyarat, terus tiba-tiba karena membuka mulutnya juga mungkin keluarlah nasinya juga, sama kayak Abang dan Po sekalian. Nah, itu salah satu contoh dari budaya tuli ketika sedang makan. Kemudian untuk tepuk tangan, kalau orang dengar seperti Abang dan Po ini tepuk tangannya dengan ada suaranya, berbeda dengan orang tuli. Kalau orang tuli seperti ini, melambaikan tangan. Jadi mereka tidak mendengar suara tetapi melihat gerakan tangan yang ditunjukkan. Kalau orang tuli tepuk tangannya seperti ini, karena tuli tidak mendengar, jadi dia tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dilakukan. Tetap apa yang didengarkan oleh orang tuli ini sepi semua rasanya. Kemudian selanjutnya, kalau perspektif orang dengar nih, kalau ada yang kayak gini, lambaian tangan, pasti Abang dan Po merasa sepi ya, karena nggak ada suara tepukan tangan, tapi tetap melihat visualnya kan. Nah, kalau orang dengar seperti ini, jadi tahu kalau situasinya ramai. Berbeda dengan orang tuli. Orang tuli ketika misalkan Abang dan Po teriak, orang tuli tetap merasakan sepi juga karena tidak mendengarkan suara.
Kemudian contoh lainnya, ini situasi ada yang gelap dan ada yang terang. Orang dengar walaupun situasinya gelap masih tetap bisa ngobrol, masih tetap bisa ngomong, komunikasi tetap terjalin dengan baik. Berbeda dengan tuli Abang dan Po. Orang tuli ketika situasinya gelap, ruangan ini gelap, karena tuli kan lihatnya secara visual ya, lihat isyarat. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi. Jadi membutuhkan situasi yang terang, ruang yang terang agar bisa komunikasi melalui bahasa isyarat. Jadi kelemahannya seperti itu. Biasanya kalau misalkan ruangannya sedang mati lampu, dibutuhkan flash atau lampu dari handphone untuk membantu komunikasi. Ini contoh komik cara memanggil tuli. Orang dengar seperti ini. Bisa manggil bang dengan mengeluarkan suara, berbeda dengan tuli. Kalau manggil tuli, caranya sampai Abang dan Po mengeluarkan suara sampai berulang-ulang, tetap tuli nggak akan nengok karena nggak mendengarkan suara. Jadi perlu dengan menepuk bahu di bagian kanan. Mungkin ada yang mau volunteer untuk maju ke depan cara memanggil orang tuli? Ada yang mau membantu? Bapak, Abang silakan. Boleh? Oke. Terima kasih Bang. Namanya siapa Bang? Bang Jai Nudin Setiawan. Mohon maaf. Jai Nudin Setiawan. Jai? Jai Nudin Setiawan. Jainuddin Setiawan. Jainuddin Setiawan. Dipanggilnya Bang Jai. Jai. Oke, Bang Jai. Halo Bang Jai. Contohnya, Bang Jai hadap tembok sana. Ya, oke. Saya tuli. Oh, Bang Jai tuli, saya orang dengar. Nggak begini. Saya akan kaget kalau manggil tulinya seperti itu. Tiba-tiba bahu kiri kanan langsung disentuh begitu saja. Jadi seperti ini, Bang Jai boleh ngadep tembok. Jadi manggilnya seperti ini. Itu cara memanggil tuli. Jadi tepuknya juga jangan terlalu keras. Bisa dicontohkan yang lain sebentar. Terus seperti ini. Agar tuli bisa menengok. Karena tuli ini titik tumpunya adalah di visual, di penglihatannya. Jadi ibaratnya kalau mata itu mereka bisa ke kiri dan ke kanan. Contohnya tadi pas tim teknisi di sebelah kanan ini lagi menggerakkan tangan, mata saya langsung menuju ke arah sana. Saya pikir saya yang dipanggil karena mereka sedang menggerakkan tangan. Jadi benar-benar kami gampang terdistraksi apabila ada gerakan tangan atau ada lambaian dan sebagainya. Sama halnya kayak Abang dan Po mungkin suara ya. Kalau ada suara pasti akan mudah terdistraksi kan. Nah, sama halnya kayak kami ketika ada gerakan-gerakan dari anggota tubuh seperti itu. Terima kasih Bang Jai. Salaman dulu Bang. Oke. Jadi itu cara memanggil tuli dan itu termasuk budaya tuli. Kalau misalkan dengan tadi memegang bahu kiri dan kanan itu akan kaget ya. Sama kayak misalkan mengeluarkan suara yang terlalu besar, pasti Abang dan Po juga akan kaget. Kemudian ini cara berkomunikasi dengan tuli melalui handphone. Karena teknologi sudah canggih nih sekarang, jadi kami menggunakan video call. Mungkin kalau Abang dan Po juga menggunakan video call ya. Misalnya mau lihat anak lagi ngapain. Nah, itu bisa melalui video call. Tapi ternyata video call ini juga sangat berfungsi, bermanfaat sekali untuk orang-orang tuli. Mungkin kalau misalkan ada situasi seperti ini, rapat atau lagi ada pekerjaan, video call ini sangat membantu kami. Jadi itu perbedaannya. Kalau orang dengar kan biasanya kalau butuh telepon, butuh pengen ngobrol yang darurat, pasti biasanya langsung nelpon ya. Nah, sayangnya di Grab ini belum ada ya kayak fitur video call ya. Jadi biasanya pakai Grab Chat ya, bener ya. Nah, ya. Jadi itu mungkin akan menjadi kesulitan buat kami. Oke, ini udah semua. Itu tadi perbedaan terkait budaya tuli dan budaya dengar. Kemudian perbedaan lainnya ialah ini. Tadi perkenalan. Jadi perkenalan, kalau orang-orang tuli, sebentar saya akan menjelaskan sedikit. Kalau orang-orang dengar biasanya kan memperkenalkan diri, halo,
langsung menyebutkan nama saya adalah, contohnya nama saya adalah Davi atau ini adalah Davi, seperti itu. Jadi perkenalan untuk orang-orang dengar seperti itu. Jadi mereka seperti singkat ya, memperkenalkan nama, terus misalnya sekolahnya di mana, oh tadi dari mana, kayak gitu. Jadi tergantung juga karakter si kawan tutur ya, orang yang diajak berbicara ini, apakah dia bawel orangnya atau dia cukup pendiam. Tapi untuk orang-orang tuli ini sangat berbeda. Kalau orang tuli, dia nggak akan bisa langsung memperkenalkan diri. Biasanya ditanya dulu, nama kamu siapa? Oh, nama saya Davi. Panggilan isyarat seperti ini. Oh, kalau saya namanya Uci, isyaratnya seperti ini. Jadi perlu ditanya namanya dulu. Jadi nggak langsung memperkenalkan. Kemudian tidak hanya nama, biasanya ditanya latar belakang hidupnya. Sekolah di mana, asal di mana. Oh, kamu sekolahnya di sini. Berarti kamu kenal sama A dong, B, C, D. Akhirnya panjang obrolannya, padahal itu baru pertama kali ketemu. Karena kalau misalnya Abang dan Po ketahui, dunia tuli ini sangat sempit dan mereka terisolasi ya. Jadi biasanya kami, walaupun saya aslinya Jakarta, saya biasanya kenal dengan tuli yang dari daerah lain, dari Batam atau dari Jawa dan sekitarnya. Kemudian ada yang namanya jarak komunikasi. Jadi kalau jarak komunikasi ini maksudnya kalau orang dengar biasanya walaupun tidak melihat mata tapi tetap bisa mendengarkan suara ya, tetap nyambung, diajakin ngobrol kayak gitu. Kayak begini bisa, liatin tuh orangnya tuh kayak gitu. Walaupun nggak saling melihat satu sama lain. Atau kayak gini, saling membisik-bisik dengan tujuan arah mata yang sama, atau mungkin kalau misalnya berpacaran juga seperti itu. Tapi kalau tuli tidak bisa seperti itu. Orang tuli itu kalau ngobrol atau berisyarat mereka harus berhadapan. Mungkin ada volunteer atau sukarela yang mau membantu untuk contoh jarak komunikasi yang tepat seperti apa. Ada yang mau? Abang dan Po untuk maju? Nggak usah takut, nanti dibantu juru bahasa isyarat. Oke. Terima kasih. Namanya siapa, Kak? Susan. Oke, Po Susan ya. Po Susan. Jadi jarak komunikasinya, nah seperti ini. Coba Po Susan ikutin gerakan saya, nah gitu. Kalau kayak gini, jadi nggak bisa terlalu dekat. Jadi nggak nyaman. Jadi ada space, ada jarak lah. Kecuali beda ya, kalau mungkin hubungannya hubungan yang dekat ya, mungkin mau deket-deket atau hubungan spesial, it's okay lah gitu. Atau seperti ini, atau lagi mau ngomongin orang, cerita ngegosipnya orang-orang tuli, jadi seperti itu. Sama kayak orang dengar kan biasanya bisik-bisik kan harus mepet-mepet ya. Nah kalau orang tuli seperti itu. Nah terima kasih Mbak Susan. Silakan duduk, salaman dulu. Oke. Jadi kayak gitu jarak komunikasi antar orang tuli. Kemudian perpisahan. Kalau orang dengar kan biasanya maaf saya ada kegiatan lain, cabut duluan ya gitu. Atau balik duluan ya. Tapi benar-benar langsung pulang kan. Kalau orang tuli ternyata nggak kayak gitu Abang dan Po. Mereka udah mau cabut nih. Tapi nanti dia balik lagi, ngobrolin yang lain. Kayak kalau istilahnya adalah namanya long bye. Jadi walaupun mereka sudah mengucapkan perpisahan, mereka nggak akan pulang-pulang. Jadi udah pulang, cabut ya. Terus akhirnya balik lagi, ngobrol lagi. Sampai berulang-ulang, sampai tengah malam baru dia bisa pulang. Karena sangat antusias mereka ketika ngobrol dengan bahasa isyarat. Biasanya kalau di kafe nih, kalau lagi nongkrong itu kafenya sampai tutup, sampai lampunya dimatiin, baru benar-benar kami pulang. Dan kadang kalau misalnya kafenya udah tutup, kemudian lampunya udah mati, udah gelap, biasanya kami cari lampu yang terang lagi, lanjut lagi ngobrolnya di situ. Jadi nggak kelar-kelar.
Biasa di bawah tiang listrik kan suka ada lampu tuh. Nah, di situ lagi ngobrolnya. Pokoknya nyari sumber cahaya lah supaya bisa lanjut ngobrol. Itu budaya tuli. Kemudian panggil nama atau nama panggil lah. Kalau orang dengar kan biasanya tadi kayak Bang Jai, namanya Bang, langsung sebut nama pendeknya ya, Jai kayak gitu. Tapi contohnya gimana kalau misalnya nama Bang Jai ini ada 3 orang? Jadi bingung, Jai, yang bingung nih, Jainya Jai yang mana? Oh, Jainuddin yang ini, kayak gitu. Biasa disebut lah. Itu kalau orang dengar. Bagaimana dengan orang tuli? Mereka punya nama panggilan dalam bahasa isyarat. Contoh Davi, seperti ini, nama panggil saya dalam bahasa isyarat atau Uci. Kenapa demikian? Karena biasanya nama panggilan dalam bahasa isyarat itu dilihat dari ciri khas dari tubuh atau wajah, kemudian hobi, kemudian kebiasaan dari orang tersebut, dari subjek tersebut. Jadi bisa diambil ciri khas dari anggota tubuh atau hobi. Contohnya Uci. Uci ini gerakan isyarat gini karena dia pakai behel, nggak pernah lepas dia behelnya. Nah, Fajrus gerakan isyaratnya seperti ini karena Fajrus jurusnya seperti jus ya. Jadi gerakan isyaratnya seperti jus blender kayak gitu. Jadi ada ciri khas atau hobi dan kata yang menyerupai. Kalau saya dulu sebenarnya Davinya menunjuk ke tai lalat saya. Tapi ternyata orang tuli banyak yang nama panggilan dalam bahasa isyaratnya menunjukkan ke tai lalat. Jadi saya ganti nama isyarat saya seperti ini. Kayak gitu. Jadi ada nama panggil isyarat. Itulah situasi dari orang-orang tuli. Kemudian mungkin Bang Jai suatu hari nanti ada nama panggilan isyarat, nanti dicari ciri khasnya Bang Jai apa, atau kebiasaan, atau hobi. Karena dulu saya juga punya teman namanya Jai juga. Jadi dulu saya nama panggilannya karena saya tuli. Jadi saya suka disebut dalam isyaratnya Tong, kayak gitu. Karena saya tinggi dan besar. Terus ada teman saya juga tinggi, besar, terus dia agak berisi rambutnya, agak berisi badannya, kemudian rambutnya agak jabrik. Terus suka makan stroberi, akhirnya disebutnya dari hobinya dia itu. Atau misalnya kalau orang dengar biasanya suka ada disebut si culun atau yang lain-lainnya. Nah, itu nama panggilan dalam orang dengar, berbeda dengan nama panggil dalam bahasa isyarat. Oke, Ci. Oke, selanjutnya kita akan belajar bahasa isyarat, Bang Po. Sebenarnya bahasa isyarat ini artinya apa sih? Oke, nah karena waktu juga agak sedikit mepet, saya akan jelaskan singkat saja. Nah, terkait bahasa isyarat ini sebenarnya kan kami gunakan untuk komunikasi. Jadi ini kami pakai buat ngobrol satu sama lain. Dan untuk bahasa isyarat ini, jadi nggak ikut tata bahasa Indonesia ya, Bang Po. Jadi bukan EYD, ini beda sekali. Lalu tentunya untuk bahasa isyarat sebetulnya ya secara linguistik, tapi kan ini ilmu linguistik ya, biasanya banyak orang dengar bilang, ini bahasa monyet nih, bahasa Tarzan, nggak ada dasarnya. Padahal sebetulnya kalau secara sastra dan linguistik itu ada, itu bisa diteliti. Contohnya penggunaan A, M, B, C, huruf mulut M, A artinya apa, abjadnya juga ada sendiri, itu sebetulnya ada tata bahasanya. Terus, atau contoh lain misalnya nih, kalau saya bertanya ke abang dengar, udah makan belum? Oh iya, udah makan. Sebetulnya kan kalau kita ngobrol, kita tidak pakai apakah kamu sudah makan. Kan biasa abang Po kan kalau ngobrol, kamu udah makan? Udah makan bang? Biasa kan gitu langsung. Udah makan belum bang? Udah makan nih. Atau kadang pakai ekspresi kan alisnya naik, misalnya kayak gitu untuk nanya. Nah, biasa tuli memang lebih banyak ke visual. Dan secara linguistik itu bisa diteliti dan ada alasannya. Saya akan cerita sedikit saja bang, dikit lagi supaya abang Po supaya nantinya tidak bingung. Loh kok ada isyarat ada dua nih, ada bisindo, ada sibi.
Nah, kalau Bisindo ini sebetulnya bahasa isyarat yang alami yang kami gunakan. Lalu juga konsepnya SPOK-nya nggak kayak bahasa Indonesia ya, jadi berbeda. Ada arahnya sendiri, ada cara penggunaan isyaratnya menyesuaikan dengan situasi juga. Nah, sementara kalau CB yang biasa orang dengar, ini dibuat oleh orang-orang dengar, jadi bukan bahasa yang kami gunakan. Mereka ini ngambil dari bahasa isyarat yang ada di Amerika, di-copy aja langsung ke bahasa Indonesia, dan ditambahin imbuhan. Jadi sebetulnya konsepnya memang berbeda. Jadi kan tata bahasa itu kan Indonesia sama bahasa Inggris juga kan bahasanya berbeda. Struktur subjek orangnya berbeda. Contohnya lazy, misalnya bahasa Inggris isyaratnya seperti ini, L, lazy atau malas. Nah, kalau bahasa isyarat Indonesia seperti ini, malas. Contohnya, jempol kan biasanya kita gunakan untuk sesuatu yang bagus ya, positif lah. Kalau kelingking biasanya negatif nih, malas. Itu biasanya digunakan untuk itu. Oh, ini nggak bagus. Ah, ini bodoh nih orang. Biasanya kelingking itu digunakan untuk itu. Oh, dia pintar. Pakai jempol dan kelingking itu berpengaruh. Nah, kalau ASL atau American Sign Language yang di isyarat Amerika, mereka nggak pakai itu. Jadi sementara kan budayanya berbeda Amerika dan Indonesia. Contoh lainnya laundry. Laundry, isyaratnya seperti ini, L, cuci. Kalau tuli yang lihat, ini artinya apa? Ini seperti pistol, apa nih? Nanti takutnya salah sambung. Loh kok laundry, isyaratnya malah tembak-tembakan pistol. Atau contoh lain, misalnya, mungkin Abang Po akan ngerasa kok kalimatnya tertukar, terbalik-balik. Saya mau pergi, jadi saya pergi mau. Jadi penggunaan isyaratnya berubah. Atau contohnya, kalau imbuhan kan biasanya Abang Po pakai imbuhan ya. Contohnya, saya membangun Anda. Saya membangunkan Anda. Masa bangunin saya, bangunin Anda? Atau apa? Itu sebetulnya jadi bingung kalau dalam bahasa isyarat. Kalau Bisindo, saya bangunin Anda, isyaratnya seperti ini. Tangan saya langsung ke Anda. Artinya saya membangunkan Anda langsung. Saya bangunin dia. Saya membangunkan dia. Tidak seperti itu. Saya membangun. Matanya yang bangun. Atau badan yang bangun. Atau yang mana yang bangun. Nah, biasanya kayak gitu kalau untuk CB. Maka berbeda dengan Bisindo. Atau contoh lainnya misalnya nih Bang. Atau Mpok. Saya perjalanan ke Bogor. Kalau bahasa Indonesia, iya, saya melakukan perjalanan ke Bogor. Tapi kan perjalanan kan artinya bisa beda ya, bisa jalan kaki sampai Bogor. Atau naik apa? Kalau isyaratnya pakai saya perjalanan ke Bogor, artinya saya jalan kaki ke Bogor. Padahal kan saya naik mobil. Atau saya naik motor. Nah, itu tadi isyarat CB, saya perjalanan ke Bogor. Kok pakai jalan kaki? Padahal ke Bogor saya naik motor. Jadi kan artinya nanti bisa salah sambung. Nah, ada beberapa orang mungkin salah paham ya Bang tentang bahasa isyarat. Misalnya ada Bang Po berpikir apakah semua bahasa isyarat itu sama di seluruh dunia? Maka jawabannya tidak, berbeda-beda. Sama seperti bahasa daerah lainnya, ada bahasa isyarat Jakarta, bahasa isyarat di Jogja, atau apalagi contohnya kalau ke Korea, Amerika, kan masing-masing punya bahasanya sendiri tiap negara. Nah, kalau orang-orang dengar komunikasi di seluruh dunia, nah biasanya kan Abang Po pasti mau nggak mau kan pakai bahasa Inggris ya. Kalau kami tuli, ada isyaratnya sendiri. Itu isyarat internasional. Jadi tidak pakai seperti kata bahasa yang tadi. Belum ada bahasa yang semua orang ini harus pakai. Tidak seperti itu. Karena isyarat internasional lebih banyak di gestur, gerakan badan, nunjuk-nunjuk. Karena tergantung situasinya juga. Karena itu yang kita sebut juga dengan isyarat internasional. Dan biasanya kalau bahasa isyarat ini kita copy juga nih dari bentuk bendanya. Istilahnya ikonis. Misal contoh, misalnya nih Po, handphone. Kira-kira Abang Po isyaratnya kayak apa handphone? Kira-kira gerakannya apa yang tepat untuk handphone? Nah, betul sekali. Mantap Po, ada lagi. Misalnya contoh, kalau kamera, kira-kira apa? Nah, betul. Seperti ini kamera, cekrek-cekrek. Nah, itu yang kita sebut dengan ikonis. Yang kita copy dari gerakan atau bentuknya. Jadi itu juga termasuk isyarat mobil, motor. Karena secara visual, pasti kan gerakannya kayak gini naik motor ya. Motor. Itu kan bisa digunakan juga, motor. Dan selanjutnya kalau untuk bahasa isyarat ini, ketika diubah jadi bahasa tulisan itu nanti akan berbeda. Jadi beda ya Bang Po. Kalau lisan, bahasa Indonesia ditulis bisa. Tapi kalau bahasa isyarat, kalau diubah ke tulisan itu beda lagi. Nah, contoh lainnya, tentunya Bang Po nanti akan mendapatkan banyak sekali manfaat kalau belajar bahasa isyarat.
Misalnya contoh, ketika belajar bahasa isyarat, pasti akan melatih ekspresi gerakan muka, A, I, U, E, O. Manfaatnya adalah nantinya, contoh, ini nanti saya mungkin akan berikan sedikit refleksi atau gerakan badan muka. Ini nantinya kalau Bapak sering ekspresi pakai wajah, itu jadi awet muda. Karena kan wajah kita ketarik-tarik. Nah, selanjutnya kalau Abang Po di transportasi kan biasa berisik ya. Ngomong jarak jauh kan nggak bisa tuh. Nah, kalau orang di seberang, biasanya cara komunikasi gimana? Misalnya kalau orang dengar kan bisa nggak? Pasti teriak-teriak ya Bang Po ya. Kalau berbicara kan bisa kedengeran nggak kalau di seberang? Tintin, woi yang di depan, saya mau ngomong. Bisa nggak kira-kira kalau sangat rame itu banyak yang klakson? Oke, coba kita ulang lagi misalnya. Ini ada mobil nih, terus ada motor, terus ada di jalan nih di depan nih, banyak banget tuh lagi macet lah di depan di jalan misalnya Simatupang. Nah terus kemudian ada orang di seberangnya, orang dengar juga. Nah cara komunikasinya bagaimana? Kira-kira bisa gak? Mau ngobrol bisa gak seberang-seberangan? Nggak bisa. Nah kira-kira kenapa Pok? Kenapa Bang? Kenapa nggak bisa ngobrol? Nah itu dia. Karena kan tidak ada suaranya nyampur dengan suara mobil, klakson, pusing. Ah ngomong apa sih? Ngomong apa? Mau pesan es teh misalnya. Hah? Nggak kedengeran. Tapi kalau pakai bahasa isyarat, gampang. Hei, teh, satu, selesai. Udah, oke. Langsung beli. Jadi nggak perlu miskomunikasi. Apa yang dipesan tuh? Atau kalau ada kaca misalnya nih, Bang Po di depan ada kaca, nggak kedengeran. Kira-kira bisa nggak kalau kaca kedap kita komunikasi? Tertutup. Nah, sama kalau tuli sebetulnya bisa. Jadi Abang Po akan dapat manfaat kalau belajar bahasa isyarat. Tadi bisa berbahasa isyarat artinya tidak hanya untuk tuli, tapi juga untuk Abang Po. Misalnya contoh, naik motor, mau kemana? Jakarta, ke sana. Oke, selesai. Bahkan bisa sambil komunikasi tanpa perlu teriak-teriak. Atau misalnya lagi naik motor, misalnya kaget nih, tiba-tiba ada teman tuli yang lain. Saya mau ke sana, ke Jakarta. Oke, sip. Jadi nggak perlu ngobrol, membahayakan orang. Jadi kan lebih mudah. Mau kemana? Oh, ke Bogor. Oke, hati-hati. Selesai. Kalau orang dengar mau kemana? Bogor. Hah? Bogor apa? Ah, udah kemana tuh tadi itu? Ya pokoknya saya udah ngomong ke Bogor lah pokoknya. Dah, tadi sudah saya jelaskan tentang bahasa isyarat, tapi nanti akan ada prakteknya. Kalau untuk lebih dalam, Abang Po mungkin merasa penasaran dan pengen belajar lebih dalam, sebetulnya bisa cek di, kami punya akun Instagram di Pusbisindo, tapi kalau untuk saat ini juga kami sedang membuka kelas nih. Tapi sayangnya udah tutup karena kuotanya udah penuh juga, mohon maaf. Nah, mungkin tahun depan kalau ada yang tertarik mau belajar lagi bisa cek di akun kami di Pusbisindo. Kalau yang lainnya juga bisa cek informasi di Gerkatin Pusat, Gerkatin Kepemudaan atau plj.indonesia. Mungkin, siapa tahu mungkin Grab ke depannya ada komunitas studi juga. Nah, nanti bisa ngobrol nih satu sama lain di sana. Jadi lebih banyak interaksi silaturahimnya. Nah, sekarang silakan. Oh, mohon maaf, panitia tadi kemana nih? Bagian yang ini kan ya, dari selamat pagi. Nah, sekarang tadi kan saya udah ngasih penjelasan tuh banyak sekali. Sekarang kita akan langsung praktek belajar bahasa isyarat. Jadi nggak ada juru bahasa isyaratnya, nanti akan diam aja. Jadi Abang Po bisa langsung fokus lihat gerakan saya. Gerakannya kayak apa, atau kalau mau handphone juga kalau bisa disimpan dulu handphonenya. Supaya kita bisa langsung fokus dan simpan untuk tanggung jawab masing-masing. Yang penting saya bisa ngeliat gerakan Abang Po. Tadi mau nanya, Po. Komunikasinya itu pakai gerakan atau pakai ini juga? Menggunakan dulu belajarnya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Terakhir, nanti pertanyaan itu akan saya jawab di akhir. Tenang aja, Po. Tenang saja. Nggak perlu khawatir. Sekarang kita akan fokus untuk belajar bahasa isyarat dulu. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya, nanti bisa dicatat dulu. Nanti di akhir akan saya jawab. Siap ya? Sekarang kita akan fokus ke gerakannya aja. Jadi tidak akan ada juru bahasa isyarat yang berbicara, langsung lihat gerakan saya. Oke, juru bahasa isyarat silakan istirahat.
Bali ke Bali. Dunia tadi. Jadi tengah, nah, jadi mana?
Satu lagi ya. Ini rampet gak bisa gue buka. Lu kebiasaan diapit apa sih tangan lu? Buka dikit, buka dikit. Sis. Iya. Nah, diri. Enggak. Enggak. Saya. Namanya saya. Ini boleh dimatikan? Oh itu. Mau perkenalan diri. Pas, yang bener pas. Dia kan asal. Lihat. Bukan bapak sepatu. Gue juga sepatu. Jangan pakai susah tapi lu. Masa ya. Ikutin. Iya. Perkenalan diri namanya. Ya, siapa namanya? B. Mana B? Nah, A lagi, S yang begitu. Ya, abang. Apa lagi? Namanya. Siap. Ulang lagi. Oh, udah awas bisa ngomong. Kalau
Nanya. Lu nanya nama siapa? Oh, begini kan? Iya, ini kalau nanya nama kalau ini oh Ini bahaya nih. Yang latah bahaya nih. Jangan mati. Gini, kamu sampah di ini. oh iya Siapa? Gitu ya. Nama saya Susan. Susan S. U S Agak buka. S A M. Dari Nah, nama mak siapa? Asana ya. lu suruh panjang nama gua buat rabotin lu. Belajar. Nah, biar mampu jadi kalau Pajangin Erudin. Jangan dia doang. ada yang begini doang. Gimana tadi? Kan ini. Emang ya? Nih, jadi manis sama jadi tengah. Oh, ini kembali. Ini dari lu ya. Dibuat mirip ini hijau, idenya hitam. Hijau, idenya hijau gelap. Cuma beda di sini. Ininya dua, ininya dia Indonesia nya sama Indonesia sama. Kalau yang dulu yang kita sama yang dulu. Tahunya begini doang sih. Yang mana sih? Oh, oke. Bahaya nih. Wah, ini gerakannya. Sorenya gini sih. Ini gimana? Dua tangan. Kalau udah gini, ini maksudnya pagi langsung.
Balik. Iya. Siang, pagi. Kalau pagi gimana? Enggak, siang enggak ada. Agak ada gini. Asing gini. Gini mah. Jauh ini. Gini. Salam. Dikuncukin Kuncup. Nah. Siang gimana? Lama. Kan ke bawah. Selamat malam. Selamat sore. Atas bawah. Soalnya dia tak begini. Contoh. Bapak ini. Kelar nih. Motor. Foto kitanya. Kanan. Belok kanan. Papa itu belok kiri. Oke. Kanan. Kiri. Oke. Maju. Mundur. Ya. Mundur. Oke. Kanan. Yang benar dong. Maju. Bukan amin. Karena ada tangan satu. Diri. Maju. Satu lagi kiri. Tangan satu lagi. Maju. Stop. Break. Terima kasih. Boleh katanya. Dikit. Oh,
Yang kanan. Ya. Maju. Coba bantu. Ya, jadi kalau misalnya kata bantu ini tergantung situasi Abang dan Po. Contohnya misalkan saya ingin membantu Empo, jadi arahnya ke yang ingin dibantu siapa. Kalau misalnya bantu saya seperti ini, jadi arahnya ke subjek siapa yang mau dibantu. Kalau bantu saya, kalau ini tolong, boleh tolong handphonenya disimpan dulu, nah, seperti itu. Jadi penggunaan isyaratnya berbeda. Tolong, bantu. Bantu saya berarti merujuknya ke arah saya. Aduh, bantu saya, tolong, bantu saya, seperti ini. Kayak gitu. Ya, Abang dan Po, paham? Oke. Jadi di sini ada dua kalimat. Kalimat bahasa Indonesianya, cek kembali barang bawaan Anda. Tapi tadi seperti yang dijelaskan, dalam bahasa tulis Indonesia dan bahasa isyarat berbeda. Contohnya seperti ini. Jadi bahasa isyarat itu kan tidak bisa dibuat ke dalam bahasa tulis, ke dalam tulisan. Kalau misalkan bahasa isyarat diubah ke dalam tulisan, jadi kalimatnya barang Anda cek ulang. Jadi beda sama kalimat bahasa Indonesia yang benar. Kayak gitu. Atau contohnya gini. Abang Po paham nggak gesturnya? Nah, ya kayak gitu. Jadi bahasa isyarat itu kalau diubah ke dalam bahasa tulis lebih kayak berantakan gitulah. Tapi sebenarnya bukan berantakan, emang SPOK-nya emang berbeda. Bahasa tulis dan juga bahasa isyarat. Ini contoh lainnya. Oh, sebentar. Ada yang, oke. Tadi ada yang salah, jadi bahasa Indonesianya yang benar hati-hati dijalankan ya. Kalau bahasa isyaratnya seperti ini. Pergi, mau, hati-hati. Jadi bahasa isyarat dan bahasa Indonesia tulis berbeda. Atau tidak mau, jangan lupa ekspresinya Abang dan Po. Jadi kalau tidak mau kan berarti ekspresinya tidak senang ya, atau tidak suka. Jadi ekspresi harus ditunjukkan. Atau yang simpelnya seperti ini, hati-hati. Misalnya, oh ngendarain motor, hati-hati ya Bang, hati-hati ya Empo, kayak gitu. Ini ingin menanyakan konfirmasi pemesanan. Kalau dalam bahasa isyarat, jadi gesturnya mungkin sudah dapat dipahami ya. Pesanannya ini benar, kayak gitu. Pesan seperti ini. Tinggal barangnya ini, kalau ada barangnya tinggal ditunjuk barangnya. Atau bisa juga kayak gini gerakan pesannya. Pesan barang ini benar. Kalau ekspresinya datar, itu jadi bingung orang tulinya yang lihat. Ekspresi ini pengganti intonasi suara, Abang Po. Kalau datar kayak gini bingung jadinya. Ekspresinya nggak ada.
Jadi bisa dipahami ya kalau gerakannya kayak gini. Misalnya udah ada barangnya nih, tinggal ditunjuk barangnya ini sama aplikasi sesuai ya, kayak gitu. Atau mau nanyakan rute yang ingin dilewati. Secara gestur dapat dipahami ya Bang Po, kayak gini aja. Ya, betul. Atau kanan atau kiri. Kayak gitu. Tadi bantu bagaimana? Bapak dan Ibu masih ingat? Bantu, mau saya bantu berarti arah bantunya ke arah mana isyarat? Nah, iya, ada lagi? Abang dan Po? Nah, seperti ini. Ingin menawarkan bantuan. Oh, enggak, saya nggak mau dibantu. Kayak gitu. Bisa. Oh, oke. Jadi, kalau dalam kosa isyaratnya bantu, mau, kayak gitu. Bantu, mau. Jangan lupa ekspresinya. Kalau kayak gini, kayak orang nantangin jadinya, nanti diajak berantem lagi. Jadi, bantu apa? Terus ini kalau misalnya harus lewat tol. Isyarat tol seperti ini. Kayak lagi tempelin imani, kayak gitu. Itu. Tempelin kartu imani gerakannya. Itu kalau buat Grab car. Kan tolnya nggak mungkin dibuang kan ya Abang. Ya. Jadi seperti ini. Atau ya lewat tol. Atau jalan biasa. Biasa isyaratnya seperti ini. Jalan biasa. Jalan. Ini kalau mau nanya customer atau penumpang punya e-tol atau enggak? Kayak gini. Apakah Anda punya e-tol? Kalau dalam bahasa isyarat, jangan lupa ekspresinya. Punya seperti ini. Punya merujuk ke milik. Enggak kayak gini, beda ya. Jadi ekspresi ini sangat membantu. Biasanya kalau kalimat pertanyaan, ekspresi orang-orang tuli itu alisnya diangkat. Ya ini kalau lagi mengendarai motor kan, kalau dua-duanya berisyarat tangannya nggak kepegang stangnya. Jadi tangan yang satu megang gas, yang satu itu orang-orang tuli bisa paham juga, walaupun dengan satu tangan. Argo tinggal tunjuk argonya, kemudian uang. Apakah ada spidol? Oh, oke. Spidol. Jangan mancing dah. Spidol.
Ya, Abang dan Empok, kalau bayar, tentang payment, bayar seperti ini. Bayar uang cash itu seperti itu. Atau OVO. OVO tinggal dieja aja Bang Po. OVO. Misalnya mau nanya mau bayar pakai OVO atau mau bayar pakai cash. Kayak gini artinya maksudnya menimbang mau bayar pakai OVO atau pakai cash ya. Jadi kayak gini. Jadi nanti si orang tulinya bisa pilih. Oh ya, Abang dan Po, gimana belajar bahasa isyaratnya? Susah atau gampang nih? Masih kaku. Gimana tuh Pak? Apa? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Tapi senang. Oke, Seru. enak. Ya, sebenarnya ini yang diajarkan masih dasar loh, Abang Po. Tapi kalau misalkan kalau praktik, mungkin nanti bisa langsung gestural aja, alami gitu. Jadi biasanya isyarat itu akan terlihat maksudnya apa. Contohnya, misalkan mau nanya ke Empok yang pakai, yang tadi pertanyaannya Empok ya. Kalau bahasa isyarat, mendingan bahasa isyarat sama bibirnya bergerak atau gimana? Atau bahasa isyarat aja? Nah, saya mau jawab. Jadi sebenarnya kalau bahasa isyarat itu tergantung situasi ya Bang dan Po sekalian. Contohnya, kalau misal ada emang orang tuli yang kalau misalkan bahasa isyarat full mereka nggak paham. Contohnya ketika di motor. Jadi harus dibantu suara juga. Karena mungkin buru-buru, terus nggak ngerti nih kiri kanan, kan ada yang driver juga nggak begitu paham ya. Jadi biasanya orang tuli akan bergerak, tangannya juga bergerak, suaranya juga bergerak, kayak gitu. Jadi untuk membantu si lawan tutur itu, orang yang diajakin ngobrol. Saya contohnya, Abang bisa maju Bang. Ayo. Saya contohnya lagi naik motor Bang. Kalau mau stop kayak gini biasanya. Bisa juga kayak gitu stop. Jangan dipegang bahunya. Atau misalnya mau ke kanan, tinggal tepuk bahu yang di bagian kanan. Atau mau ke kiri, tinggal tepuk bahu bagian kiri. Kalau berhenti biasanya bahu kiri dan kanan. Jadi nggak baku ke bahasa isyarat yang tadi. Itu kalau misalkan drivernya tuli. Kalau misalkan drivernya orang dengar, seperti ini. Nah, kayak gini. Itu kalau penumpangnya yang tuli ya. Iya, seperti itu. Kalau misalkan driver tuli, biasanya pakai kodenya juga kayak gitu, kiri kanan. Cuma mereka lebih paham aja gitu maksudnya. Akan ke kiri kapan, kanannya kapan. Tapi nggak kayak begini. Kalau dia biasanya kalau tuli kalau mendadak kayak gitu takutnya kecelakaan kan. Terima kasih Mas tadi yang cari spidol. Rp21.000. Rp21.000. Ya, 1.000 seperti ini. 1.000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Bagaimana kalau 100.000 Bang? Waduh, banyak, jauh 1.000-nya banyak. Oke. Kalau untuk ini 100 ya. 100 baru ditarik 1.000, 100.000. 2 kali berarti ya. 100.000. Nah, kalau 1 juta gimana tadi mau?
Oke. Nah, kalau untuk 1 juta, 1 juta. 1 juta. 1 juta. Malah buyar. Oh, 1M. Waduh. Keliling ya angka nolnya, keliling. Nah, kalau 1M, 1M. 1M. Ya udah, kecuali tadi 1 triliun, 1 T. 1 T. Cuma rumahnya nggak pernah 1 M. Sabar ya Bu, sabar ya Mpok, sabar. Ya mohon maaf, mudah-mudahan nanti sabar aja. Nanti diajarin, mudah-mudahan uangnya juga banyak. Semoga nanti bisa dapat 1 M. Alhamdulillah. Amin. Oke? Mau tanya kalau perbedaannya laki sama perempuan gimana? Umi. Oh, ada. Ya, betul nggak? Ya, betul nggak? Nah, betul. Coba kira-kira gimana? Laki-laki? Kalau perempuan? Nah, betul sekali. Tapi kalau ini, sebetulnya kumis ini artinya papa atau bapak. Ini bapak, ini kalau laki-laki. Laki-laki. Perempuan. Mama, ini mama. Papa. Kalau banci apa namanya? Siapa di sini yang punya anak? Kamu kan yang punya anak? Semua punya. Oke. Nah, ya saya belum punya anak, jadi ada yang mau ngasih, mudah-mudahan nanti dapat anak. Nah, tapi kan karena saya belum nikah ya, jadi jangan tiba-tiba punya anak juga. Oke. Kalau janda gimana janda? Bengkok. Kalau janda, ini janda isyaratnya. Oh, tuh nyanyi begitu. Jomblo, jomblo. Penumpang datang begini. Sabar, sabar, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetap kuat, tetap semangat. Orang naik ganteng begini. Nah, sekarang Oke, nah sekarang sabar, Pak. Kita lanjut lagi dulu. Komunikasi, khawatir atau sungkan, seperti ini syaratnya. Takut, jangan. Jadi kalau komunikasi, khawatir, jangan. Oke? Kalau, jadi jangan seperti beda lagi. Kalau di area sini gerakannya, kamu khawatir atau ragu-ragu, gerakannya seperti ini, kanan kiri. Kamu grab chat atau seperti ini, syaratnya grab. Ini untuk isyarat grab. Grab, diputar. Grab, terbalik. Terbalik kok. Dua jari diputar ke arah luar, putar keluar. Ya. Ya, oke. Ini grab sulit nih seperti isyaratnya ya. Ini untuk isyarat grab. Diputar. Diputar aja seperti biasa. Nah, itu betul tuh, Bang. Coba putar. Nah, itu sebetulnya itu udah oke. Diputar, tapi jangan kejauhan juga, nanti kasihan tangannya. Grab. Diputar kayak biasa saja. Nah, ini betul kok. Grab. 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 Chat. Bisa. Bisa. Kalau ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini syaratnya untuk nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisa. Ini untuk bisa. Atau misalnya sok bisa. Nah, ini untuk syarat sok bisa. Sok bisa.